Oke, kita lihat satu contoh ini ya Pak Ibu. Semoga bisa memperjelas kasusnya ya. Sebentar, ini alat coret-coret saya. Nah, ini. Ya. Nah, ini ada satu contoh yang saya pilih, contohnya cukup sederhana ya. Jadi ini ada seorang saintis ya. Langkah pertama dia melakukan observasi di daerah pantai beriklim subtropis ya. Kalau subtropis itu kan karena saking kadang-kadang dingin gitu Bapak Ibu ya, nanti kalau di pantai itu kadang-kadang laut itu ada kondisi laut itu juga di pantai itu juga membeku gitu ya. Nah, dia menemukan fakta sebagai berikut. Pada saat suhu udara perlahan menurun di musim dingin, jadi suhu udara dia ngamatin ya, dia perlahan menurun di musim dingin, air kolam ternyata membeku lebih dahulu dibanding air laut. Aneh ini ya Pak. Air kolam, jadi dia mungkin di dekat pantai itu dia punya rumah atau ada kolam di situ gitu ya. Air kolamnya itu membeku lebih dahulu dibanding air laut. Baru air lautnya membeku. Dengan kata lain, titik beku air kolam ternyata lebih tinggi dibanding titik beku air laut gitu ya. Suhunya turun jadi kolamnya membeku lebih dulu. Nah, nomor 2. Jadi yang pertama dia memang melakukan observasi gitu ya. Kemudian nomor 2, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Jadi ada prior knowledge ya, atau ada teori sebelumnya yang dia yakini kebenarannya, atau dia sudah membuktikan kebenarannya, atau dia sudah setuju bahwa teori itu setidaknya mendekati kebenaran gitu ya. Berdasarkan pengetahuan sebelumnya bahwa air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi dia taunya air itu membeku harusnya pada suhu 0 derajat Celcius ya. Air yang manapun gitu ya. Air yang manapun tuh, apalagi kalau dia berada pada ketinggian yang sama ya. Ini kasusnya kan sama-sama di pantai itu, airnya berdekatan. Maka seharusnya air kolam dan air laut itu membeku pada suhu yang sama gitu ya. Loh, ini harusnya membeku pada suhu yang sama 0 derajat Celcius. Karena hasil observasi ternyata menunjukkan hal yang berbeda, maka dia mengajukan problem sebagai berikut. Pada saat suhu lingkungan menurun, mengapa air kolam membeku lebih cepat di suhu yang lebih tinggi dibanding air laut? Ya, jadi suhunya menurun, loh, ini kolam kok membeku lebih cepat. Nah, ini problem. Kenapa problem? Karena dia bertentangan dengan pengetahuan kita sebelumnya. Ya. Nah, ini khas di prinsipnya Popper Bapak Ibu ya. Jadi menurut Popper, observasi murni itu tidak akan menghasilkan problem. Dia nggak akan menghasilkan pengetahuan. Bahkan problem pun tidak. Ya. Jadi kenapa ada problem? Itu karena kita punya prior knowledge. Jadi kita punya teori sebelumnya. Kita punya konjektur sebelumnya ya, dugaan sebelumnya. Yaitu bahwa yang tadi pembekuan air itu harusnya di suhu 0 derajat Celcius gitu ya. Kemudian kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nomor 3. Jadi nomor 2 tadi deduksi ya Pak Ibu ya. Dari pengetahuan sebelumnya kita deduksikan harusnya secara empiris itu kita menemukan suhunya dia membeku harus di suhu yang sama 0 derajat Celcius. Tapi itu ternyata bertentangan dengan apa yang kita observasi, itu yang jadi problem. Itu berarti menggunakan deduksi. Nomor 2 tadi sudah menggunakan deduksi. Kemudian nomor 3, saintis kemudian mengajukan hipotesis yang diharapkan dapat menjawab problem. Nah, hipotesisnya bisa macam-macam, ini diambil satu saja. Hipotesis juga harus dapat diuji secara empiris. Nah, ini syarat yang kemarin ya Pak Ibu ya. Jadi kalau kita punya hipotesis, kita harus membayangkan juga ini nanti kira-kira menguji hipotesisnya seperti apa. Karena titik beku air kolam dan air laut berbeda, maka dia berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang berbeda di antara air kolam dan air laut ya. Jadi itu juga deduksi juga ini ya. Kalau dia membekunya pada suhu yang berbeda, mesti ada bedanya gitu. Ini adalah prinsip kausalitas sebenarnya Pak. Kalau akibatnya itu berbeda, pasti ini ada sebab yang membedakan gitu. Nggak mungkin tidak, nggak mungkin dia sama persis semuanya, tapi ternyata berbeda. Ya, itu prinsip kausalitas.
Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa ternyata ada prior knowledge macam-macam gitu ya, ada teori sebelumnya, ada bahkan prinsip yang lebih fundamental, yaitu prinsip kausalitas yang digunakan di sini. Pasti ada sesuatu yang beda. Di antara berbagai alternatif penjelasan, dia memilih salah satu saja sebagai dugaan awal, yaitu perbedaan kandungan garam gitu ya. Ini dugaan, belum tentu benar kan? Namanya juga hipotesis. Jangan-jangan itu karena air kolamnya itu air tawar, air lautnya itu adalah air bergaram, air asin. Nah, jangan-jangan itu tuh yang menyebabkan titik bekunya berbeda. Jadi saintis tersebut merumuskan hipotesis umum ya. Titik beku air tawar lebih tinggi daripada titik beku air garam gitu ya. Tadi berarti dari problem dia merumuskan hipotesis. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, tadi kan ada, ini saya gambar-gambar dikit, bukan digambar sih, oh ini kayaknya nggak jalan. Sebentar Bapak Ibu ya, ini karena saya sebentar. Oke, saya balik lagi. Yang ini. Oh, yang ini. Ya. Nah, nggak apa-apa lah, nggak jalan. Aja. Oke, jadi Bapak Ibu perhatikan, ya ini ya, titik beku air tawar lebih tinggi daripada titik beku air garam. Nah, hipotesis ini nanti dia akan memberi prediksi ya. Kita lihat di nomor 4. Dengan mengasumsikan hipotesis tersebut benar, maka saintis merumuskan pernyataan partikular. Ya, jadi pernyataan partikular itu adalah prediksi empiris yang kemarin kita bahas ya. Jadi kalau kita punya hipotesis, ya agar hipotesis itu bisa diuji, kita harus merumuskan prediksi empiris ya, yang berupa pernyataan partikular, yang merupakan konsekuensi dari hipotesis tersebut. Perhatikan juga Bapak Ibu, bahwa di sini adalah deduksi juga, gitu ya. Jadi deduksi itu kira-kira kalau hipotesis itu benar, maka konsekuensinya adalah 200 ml air tawar akan membeku lebih cepat pada suhu lebih tinggi dibanding 200 ml air garam. Ini partikular ya, karena dia akan mencoba di laboratorium dia, mungkin di dekat pantai juga gitu ya, tapi dia punya lab partikular gitu ya, dia coba gitu. Nah, perhatikan di bawah ini ya Pak Ibu, pernyataan partikular inilah yang kemudian akan diuji dalam eksperimen. Perhatikan bahwa pernyataan partikular merupakan konsekuensi atau deduksi logis dari hipotesis umum yang diajukan. Perancangan lingkungan pengujian serta penentuan langkah-langkah pengujian juga dilakukan di tahap ini, gitu ya. Jadi dari deduksi partikular tadi, nanti pengujiannya seperti apa? Di situ kemarin sudah kita bahas juga ada kondisi operasional, kondisi lingkungannya yang harus dipenuhi dalam eksperimen itu apa saja, gitu ya. Ini ditentukan dalam bagian ini juga, nomor 4 ini. Ya, karena kalau kondisi eksperimennya, syarat pengujiannya itu tidak kita tentukan, nanti hasilnya bisa jadi tidak valid ya Pak Ibu ya. Karena ada sebab lain yang turut campur di situ misalkan. Kemudian nomor 5, pengujian dapat dilakukan beberapa kali agar hasilnya lebih meyakinkan, gitu ya. Jika pengujian menunjukkan bahwa air murni dan air garam ternyata memiliki titik beku yang sama, gitu ya. Jadi tadi hipotesisnya kan air garam dan air tawar itu titik bekunya berbeda. Gitu.